yaitu Jenderal GPH Jatikusumo. Ini kan anak raja, anak dari Raja Solo yang kemudian lebih memilih profesi sebagai militer. Nah, ini jarang. Sebenarnya anak raja nggak perlu repot-repot. Dan yang menarik adalah dia tidak mau menjadi tentara mengikuti pendidikan di Akademi Militer Breda, Belanda, tapi lebih memilih menjadi insinyur teknik di Jerman. Nah, kemudian untuk melanjutkan pendidikannya memilih pulang ke Indonesia di ITB Bandung. Nah, lagi-lagi kemudian Jepang kemudian masuk ke Indonesia tahun 42 sehingga tidak jadi menyelesaikan pendidikan di Bandung. Jadi tidak selesai juga insinyurnya. Maka kemudian Jatikusumo ini kembali masuk ke dunia militer karena ada tuntutan di situ. Pertama, ketika Belanda masuk Indonesia sebelum Jepang menyerang, maka kemudian dia sudah masuk menjadi kader atau pendidikan Coro namanya. Coro ini semacam perwira cadangan Kenil Belanda di Jatinegara, Jakarta Timur saat ini. Nah, padahal ada Akademi Militer Belanda di Bandung. Jadi Akademi Militer Belanda di Breda itu pindah karena diserang oleh Jerman, maka pindahnya ke Bandung. Di situ ada dulu Jenderal Nasution, kemudian TB Simatupang, A.E. Kawilara. Nah, kenapa kemudian Jatikusumo dari lulus pendidikan Coro tidak? Padahal tinggal melanjutkan saja sekitar 1 tahun di Bandung, dia akan bersama dengan Nasution dan lain-lain. Alasannya tidak mau karena kalau masuk Akademi Militer Belanda dia harus bersumpah demi Ratu Belanda, jadi nggak mau. Ini unik ini. Ketika kemudian akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang, Jatikusumo ikut pendidikan militer Jepang di Bogor yang sekarang namanya Pusat Pendidikan Seni, itu PETA. Disitulah bersama Jenderal Sudirman, kemudian ada Jenderal Soeharto, Jenderal Ahmad Yani, di situ bersama pendidikannya. Tidak lama kemudian ketika Indonesia merdeka, keduanya menjadi Panglima Divisi. Jatikusumo menjadi Panglima Divisi Ronggolawe, kemudian kalau Jenderal Sudirman di Banyumas, di kampung halamannya. Ini yang menarik adalah siapa kemudian yang menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pertama tahun 48 itu. Sudirman menyorongkan nama GPH Jatikusumo sebagai Kasat pertama pada Nasution. Alasannya adalah Jatikusumo punya pengalaman pendidikan di Eropa, memiliki kemampuan bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Jepang, 4 bahasa dikuasai. Kemampuan Jatikusumo adalah dia perwira yang rendah hati tapi memiliki kemampuan luar biasa. Ini tentara diplomat, tentara guru, dan tentara perang. Ini satu-satunya perwira yang pada masa itu turun jabatan dari Kasat, kemudian menjadi Gubernur Akademi Militer di Jogja. Kemudian turun lagi menjadi Komandan SSKAD, sekarang disebut Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Turun lagi menjadi Direktur atau Komandan Korps Seni Angkatan Darat. Jadi turun terus, gak ada masalah bagi dia. Karena apa? Yang penting adalah pengabdian untuk bangsa dan negara. Yang menarik, ketika memimpin lembaga-lembaga pendidikan militer, dia selalu menyertakan taruna-taruna untuk bisa bertempur seperti Tri Sutrisno, Pierre Tendean, Jenderal Sudibyo yang pernah menjadi Kepala Bakin. Nah, inilah yang menjadi contoh bahwa betapa Kasat pertama ini memang layak menjadi pahlawan nasional karena banyak torehan sejarah yang dibuatnya. Bukan cuma tentara yang berteori, tapi juga tentara yang berpraktek. Dan kita tahu
dia juga turut menyelesaikan sengketa Indonesia Malaysia ketika peristiwa di Korea. Maka nilai-nilai kepahlawanan ini yang bisa kita transformasikan kepada generasi penerus. Saya sebagai putrinya yang pertama, kami bertiga putri semua, tetapi beliau memberikan contoh-contoh kepada putra-putranya bahwa disiplin itu perlu diterapkan. Kami bapak tetap sederhana, contohnya meskipun dari instansi disediakan kendaraan, tapi bapak tetap aja kemana-mana beliau naik bajai. Bapak, kenapa bapak naik bajai sedangkan kendaraan mobil itu dengan pengemudinya, dengan pengawalnya bahkan mengikuti dari belakang? Apa yang bapak rasakan pada waktu bapak naik bajai itu? Di depan rumah kami waktu itu banyak sekali berkumpul menjadi pangkalan bajai, dan bapak setiap keluar itu pengemudi bajai semua keluar dari bajainya dan menghampiri bapak dengan memberikan salam hormat, mencium tangan bapak, sehingga katakan hati beliau ternyuh melihat itu, sehingga bapak mengatakan kasihan mereka kalau tidak ada penumpang yang naik, padahal mereka berjam-jam menunggu di situ. Sehingga bapak memanggil salah satu dari mereka untuk mengantarkan bapak menuju kantor. Nah, itulah salah satu kesederhanaan bapak, walaupun kendaraan yang diberikan itu tetap berjalan, tapi bapak tidak mau naik kendaraan itu, beliau tetap naik bajai, dan itu pun pulang pergi. Salah satu kesederhanaan yang membekas di ingatan kami putri-putrinya adalah seperti itu. Bapak tidak silau dengan kondisi sekelilingnya. Waktu bapak menjadi Menteri Perhubungan, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata, 4 bidang sekaligus dipegang oleh bapak. Itu bapak semasa menjadi menteri itu sudah menciptakan beberapa terobosan. Misalnya untuk bidang perhubungan, pada waktu bapak menjadi menteri diluncurkan kereta api malam pertama yang dahulu bernama kereta api malam senja, kereta malam mutiara. Nah, itu semasa bapak menjadi menteri, yang kemudian dilanjutkan oleh menteri-menteri penerusnya. Dan untuk bidang pariwisata, bapak membangun banyak hotel, contohnya HI, Hotel Indonesia, Samudra Beach, Ambaromo, dan Bali Beach. Itu kelompok-kelompok semasa bapak menjadi menteri pariwisata. Dan untuk telekomunikasi, bapak menciptakan, mengganti sistem analog menjadi sistem digital. Dan itulah bapak yang selalu ingin menciptakan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Ketika Jenderal Jetikusumo menjadi Direktur Seni Angkatan Darat, dia memimpin langsung seleksi penerimaan Akademi Militer di Bandung. Nah, salah satu yang unik adalah dia menyeleksi semuanya satu persatu. Satu ketika di tahun 55, dia menanyakan, ini kok ada pemuda dari Surabaya namanya nggak masuk. Ternyata namanya tidak ada. Dia minta kemudian anak muda itu dites kembali. Anak muda itu adalah Tri Sutrisno. Dulu itu tidak lulus untuk menjadi taruna di Akademi Militer di Bandung, Akademi Seni Angkatan Darat. Jetikusumo melihat bahwa ini anak punya potensi menjadi pemimpin ke depan. Ternyata setelah dites ulang, betul dia masuk.
inilah murid langsung dari Pak Jatikusumo, termasuk yang diseleksi adalah Pierre Tendian. Dia melihat bahwa ini orang-orang punya potensi untuk menjadi pemimpin ke depan. Tri ternyata betul-betul menjadi Kasat, menjadi Panglima ABRI, menjadi Wakil Presiden. Dan terus karirnya bagus, dan itu diprediksi dari tahun 55. Jenderal Jatikusumo ini dia tahu betul, jadi tahu dia kapan harus menyerap ilmu, kapan dia harus jadi militer, kapan dia harus menjadi diplomat, kapan dia berpikir visioner, kapan berbicara masalah teknologi. Jadi harus dekat dengan rakyat. Pak Jatikusumo adalah role model yang bisa jadi contoh bagi generasi milenial bagaimana belajar di kelas, bagaimana mempraktekkannya di lapangan, dan bagaimana berjuang untuk bangsa dan negara. Tidak ada pensiun. Pensiun itu adalah kalau sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Tapi nilai-nilai itu tidak akan hilang. Ini nilai-nilai sejarah. Itu yang menjadi kesimpulan saya tentang seorang Jenderal GPH Jatikusumo, pahlawan nasional kita. Terima kasih.